Halo guys, sebelum kita memulai video tutorial tentang membuat koridor jalan, cross section, dan volume material, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faradiba Putri Kusuma. Alamat email saya putrifaradiba16@gmail.com. Dan saya Levina Sekar Yasmin, alamat email saya levinayasmin@gmail.com. Selamat menonton. Ya, di video kali ini kita akan membuat cross section. Yang pertama, yaitu kita pilih menu section, lalu kita create sample line, lalu kursor sudah menjadi kotak, langsung kita enter, langsung kita pilih alignment horizontal, kita enter, muncul menu seperti ini, lalu kita klik sample line creation method, lalu kita pilih range of station, lalu kita pilih batas kiri dan batas kanannya, dan kita ubah menjadi 25, yang kanan juga 25. Dan sampling ini tetap 50, lalu kita oke. Lalu kita letakkan di surface. Lalu kita tunggu sampai selesai, lalu kita escape. Nah, bisa kita lihat di koridor muncul garis biru seperti ini. Ini menunjukkan posisi tempat yang di cross section. Cek batas galian dan timbunan, yaitu jangan sampai melebihi batas garis biru, karena jika melebihi, kita bisa atur tinggi timbunan dan galian pada alignment vertikal. Kita bisa naikkan atau turunkan. Jadi selalu cek koridornya. Lalu untuk membuat cross section dengan skala yang kita kehendaki, jika kita menggunakan skala 1:500, kita menggunakan 1:500 dengan cara klik menu section, lalu kita pilih create multiple section views, lalu kita pilih section view name-nya diganti menjadi cross section, misalnya Malang. Lalu kita next, lalu kita pilih template-nya, diklik sini, kita pilih file, kita pilih template yang sudah Anda simpan. Ini kita pilih A3 1/500 section, lalu kita oke. Lalu group plot stylenya ini kita pilih plot all, lalu kita next, ini tetap next lagi. Ini sudah ada isinya ya. Jika sudah terisi, kita next lagi. Lalu kita pilih di stylenya, ini kita pilih E2 WPN existing ground, lalu kita oke. Yang basic diganti menjadi E2 WPN kode set style.
Oke. Yang ketiga kita ganti menjadi E2 WPN comparison, lalu kita oke. Lalu kita next, lalu kita select bandset, kita pilih LDT section, lalu yang surface 1 ini milik tanah asli, yang surface 2 ini milik yang setelah digali atau ditimbun. Nah, yang surface 1 ini kita ganti menjadi ini tadi 3MRK7 latihan. Lalu ini tetap koridor 1 datum, lalu kita create section views, lalu kita letakkan tempat yang kosong di sini. Kita tunggu. Nah, kita sudah memperoleh gambar multiple section views dengan ukuran kertas A3 sebanyak ini. Kita bisa melihat cross sectionnya. Nah, misalnya ini. Untuk yang tulisan di kiri ini merupakan tanah asli, yang kanan ini setelah digali atau ditimbun. Kita lihat pada posisi tikungan pada STA 300 di sini, apakah bentuknya sudah berubah menjadi super elevasi? Ya sudah ya. Jika sudah, berarti ada perhitungan diagram super elevasi. Nah, jika ingin mengganti skala yang lain dengan skala 1:200, tapi sudah terlanjur menyeting menjadi skala anotasinya 1:500, kita pilih menu section, lalu kita pilih create multiple section views, lalu ini di section view name-nya kita ganti menjadi cross section Malang 2, lalu kita next, lalu kita pilih file, kita pilih A3 1:200, lalu kita oke, lalu kita next, ini next lagi, ini next lagi. Nah, ini survei 1 ini diganti seperti tadi 3MRK7 latihan, 3MRK7 latihan. Yang ini tetap, lalu kita create section views, lalu kita klik di tempat yang kosong. Kita tunggu. Nah, karena 1:200, seharusnya jumlah lembarnya semakin banyak. Hal ini tidak ada kesesuaian antara tampilan dengan skala. Ini kita ganti menjadi 1:200. Kita tunggu hasilnya. Nah, gambarnya menjadi rusak. Nah, cara membenarkannya yaitu kita klik pada kotak gambar, lalu klik kanan, lalu kita pilih edit group root style,
lalu kita pilih by column, lalu kita oke. Nah, karena masih tidak lengah, kita atur lagi, yaitu dengan cara klik di kotaknya, lalu kita klik kanan, lalu kita edit group sprout style, lalu kita pilih by column, terus ini kita hilangkan, lalu kita di plot area ini horizontalnya kita ganti menjadi 20, yang vertikalnya ini 5, horizontal ininya 10, yang ini 2,5, lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, sudah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita menghitung volume material. Nah, di sini kita dapat mengetahui galian, timbunan, dan material untuk perkerasan jalan atau atas maupun pondasinya, yaitu dengan kita klik menu section, lalu kita pilih compute materials, lalu kita pilih OK, lalu kita di quantity-nya sini kita ganti menjadi artworks. Nah, di existing ground-nya ini kita ubah menjadi ini tadi 3 MLK7 latihan. Datumnya ini kita ganti koridor 1 datum, lalu kita oke. Nah, ini untuk memperoleh gambar volume galian maupun timbunan. Nah, ini contohnya. Untuk selanjutnya kita pilih menu section, kita pilih compute material, kita oke. Material listnya ini kita ganti menjadi cut and fill. Lalu kita import another criteria, lalu kita pilih ini menjadi material list, lalu kita klik pensil ini, lalu kita pilih data type-nya ini kita ubah menjadi corridor shape, lalu kita pilih select corridor shape-nya menjadi F1, lalu kita klik aktifkan di sini pavement, lalu kita plus. Setelah itu yang atas kita hapus saja, lalu kita pilih select corridor shape lagi menjadi F2, kita plus. Muncul F1, F2, subbase dan base, lalu kita oke. Nah, di sini F1 kita ubah menjadi koridor F1, ini koridor F2, ini koridor subbase, ini koridor base, lalu kita oke. Lalu kita pilih material list, ini kita ganti menjadi struktur jalan.
kita singkat aja. Lalu kita oke. Nah, langkah selanjutnya untuk menampilkan tabel hasil perhitungan, yaitu kita klik menu section, add tabel, kita pilih total volume, kita pilih select materialisnya, ini kita pilih cut and fill ya. Maksimum rowsnya ini 20, kita ubah menjadi 200, lalu kita oke. Letakkan di tempat yang kosong. Nah, seperti ini muncul volume material. Untuk menghitung volume struktur perkerasan jalan, yaitu kita klik section, lalu kita pilih add tables, material volume, materialisnya ini kita pilih struktur jalan, ini kita pavement, maximum rowsnya kita pilih 200, lalu kita oke. Lalu letakkan di tempat yang kosong. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita menghitung volume pondasi atas dengan cara yang sama, yaitu section, add tabel, material volume. Ini kita ganti struktur jalan, kita ganti subbase sama 200. Kita oke. Nah, seperti ini. Untuk yang volume pondasi bawah sama juga, section, add tables, material volume. Ini kita pilih struktur jalan, ini kita pilih yang base. Ini kita ganti 200. Kita oke. Kita klik di tempat yang kosong. Nah, di sini kita bisa lihat angka kumulatif terakhir, yaitu ini di cut and fill, dilihat kumulatifnya. Di perkerasan bisa jumlah kumulatif terakhir digunakan untuk biaya galian dan timbunan maupun perkerasan jalan. Nih, ini. Untuk memperbaiki gambar tampilan, kita klik gambar, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih section view group properties, lalu kita pilih artwork. Stylenya kita ganti, pilih pensil, di display, view directionnya ini section, patternnya ini solid, ini tipenya kita ganti menjadi predefine, lalu kita browse, ini kita pakai yang ANSI 31, lalu kita oke. Ini kita ganti menjadi 45 supaya menjadi tegak, lalu scale-nya kita ganti menjadi 0,05, lalu kita oke.
Ini sudah gambar menjadi garis-garis. Jika kita ingin merubah tampilan, yaitu kita klik gambar, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih edit section view style, lalu kita klik di horizontal axis. Ini interval mayornya kita ubah menjadi 5. Atau 2, tapi yang kita pakai adalah 2. Lalu kita apply. Lalu kita pilih vertical axis-nya, yaitu di interval mayornya ini juga diganti menjadi 2. Lalu kita apply. Lalu kita oke. Ya, sudah selesai. Sekian video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. See you next video.